Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Susena, IDP 5 Kabupaten Gianyar. Sekarang akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jalalang. Om Swastiastu. Mohon maaf Pak, mohon izin mengganggu Bapak dalam situasi kedinasan. Yang hadir selaku CGP yang 5 Kabupaten Gianyar, nama saya Iwayan Susena. Dalam aplikasi modul 3.14 kita diwajibkan melihat atau menganalisa keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah di sekolah sendiri dan kepala sekolah di tetangga di lingkungan kita bekerja. Nah, adapun kriteria yang kita lihat, yang pertama adalah dilema etika dan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Nah, kalau boleh kita minta keputusan apa yang pernah Bapak ambil, situasinya seperti apa? Silakan. Terima kasih Pak Wayan atas kehadirannya. Ya, yang dari perkenalkan umum kita Wayan Semati, Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Jalalang. Ya, mengenai apa yang disampaikan tadi, bagaimana kita untuk dalam rangka mengambil keputusan yang akan kita jadikan kebijakan-kebijakan di sekolah, baik itu berhubungan dengan peserta didik, berhubungan dengan guru dan pegawai, itu keputusan-keputusan itu mungkin secara pribadi tidak mengenal secara teorinya, kan seperti itu, teori-teori yang kita pergunakan. Namun pada saat kita mengambil sebuah keputusan, yang pertama kita pasti ke aturan. Nah, itu pegangan kita aturan. Pegangan kita adalah aturan, baik itu dia norma, tata tertib, kode etik. Nah, itulah yang kita pakai pegangan, pakai pedoman di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Nah, itu yang pertama, pegangan kita. Terkait kemudian dalam penerapannya kita di sekolah, ya, penerapan kita di sekolah, pasti kita akan berbenturan dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita ingin menerapkan peraturan dan tata tertib itu seperti apa yang tertulis, kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan juga yang mungkin akan dirasakan benar, baik itu oleh siswa, baik itu oleh pegawai maupun oleh para guru. Nah, kalau kita mau melihat kasus semacam contoh, ya mungkin kita tidak bisa mengingkari bahwa kehidupan kita di Bali terlalu banyak kita bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kegiatan-kegiatan sosial terjadilah nanti timbul permasalahan yang harus memang betul-betul bagaimana kita bisa menempatkan diri sesuai dengan norma atau dengan hal lain yang memang dianggap positif. Nah, contohnya ada kegiatan-kegiatan masyarakat. Kalau kita di Bali kan banyak kegiatan upacara keagamaan. Itu sehingga guru-guru mungkin meninggalkan tugasnya di sekolah itu untuk melaksanakan kegiatan sosial itu. Nah, inilah yang menjadi dilema. Nah, dilema dalam kita menerapkan sebuah aturan di sekolah. Nah, sampai di sana dulu nggak bisa yang sampai. Berarti masalahnya adalah ketika guru harus bertugas ya, sesuai dengan aturan, terus mereka meninggalkan tugas, apakah dengan izin atau dengan tanpa izin? Ya, ini ya mungkin pada prinsipnya dengan izin. Dia menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis melalui WA Group, sekarang media komunikasi kita. Ya, namun kalau kita melihat sesuai dengan aturan formal, ya, contohnya kita seorang PNS yang jelas jam kerja kita itu kan memang sudah diatur dari jam sekian sampai jam sekian, dalam satu minggunya kurang lebih ada 38 jam. Kalau kita mengacu kepada aturan itu, apapun yang terjadi, sesungguhnya kita berada di wilayah ini. Namun seperti yang tadi, ya, nih kita juga sebagai makhluk sosial yang harus bermasyarakat, harus ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, inilah yang memang kadang-kadang menjadi dilema kita di lembaga. Kita mengambil sebuah sikap terhadap guru, pegawai yang seperti itu. Ini permasalahan kasus yang terjadi misalnya di sekolah.
yakin ini di semua sekolah akan mengalami. Benar Bapak, betul. Bahkan Tianuk sendiri juga pernah kayak gitu seperti ini. Nah, dalam kasus ini seandainya guru itu tidak diizinkan, hal apakah yang mungkin terjadi seandainya guru diizinkan, hal apa yang akan terjadi dari sisi positif dan sisi negatifnya Pak? Ya jelas dalam hal ini seperti yang tadi saya sebutkan, mereka menganggap ini sebuah benar. Saya menjadi anggota masyarakat harus mengikuti kegiatan sosial yang untuk masyarakat. Ya kita juga di sekolah, harus seperti itu. Makanya dalam kita harus bijaksana mengkaji bahwa karena mereka juga pikir oh itu betul saya pernah melakukan kegiatan sosial karena saya sebagai makhluk sosial. Mungkin kadang-kadang mereka berpikir oh tugas-tugas di sekolah akan disegerakan secara rutin setiap hari masih boleh-boleh saja. Nah, ini kasus kan betul-betul kasus yang nyata terjadi di sekolah. Nah, dalam hal inilah kita mesti bisa menyampaikan, dia sering menyampaikan kepada teman-teman dalam berbagai kesempatan, oke lah kita memang makhluk sosial, tidak akan bisa lepas dari aktivitas sosial, tapi kita harus pintar-pintar juga untuk mengatur waktu karena di sekolah inilah tugas kita yang memang sudah diatur oleh peraturan yang mengatur itu dengan cara apa, misalnya kami arahkan kepada guru ataupun siapapun kalau memang sudah terencana misalnya kegiatan-kegiatan seperti itu, kalau di sekolah kan kita juga punya jadwal mengajar. Kebetulan hari itu jadwal mengajar ada, kemudian mereka ada kegiatan sosial, tapi sudah berencana. Nah, ini mungkin bisa dengan bertukar jam mengajar dengan teman yang lain, sehingga tugas pokoknya mereka, anggap yang kita anggap tugas pokok adalah tatap muka. Padahal di lain itu kan masih ada tugas-tugas yang lain yang seharusnya itu masih bisa terlaksana, sehingga tugas di masyarakat juga bisa berjalan. Dan kalau memang bisa dilaksanakan tugas-tugas sosial mesti betul-betul dilaksanakan di luar jam-jam dinas. Berarti kesimpulannya yang Bapak ambil memberikan izin. Ya. Ketika di kelas atau di sekolah anak-anak wajib dapat pembelajaran dan di masyarakat ada upacara yang memang spesial, karena kita ada upacara ngaben. Seperti yang Bapak bilang tadi, sulit memutuskan. Kira-kira dilemanya ini kalau dia tetap ikut ngaben, kondisi apa yang Pak alami sekolah? Oke, nah, berarti mereka memilih misalnya dengan keyakinannya pribadi bahwa saya harus melaksanakan ini ya di sekolah. Yang jelas kita bagaimana kita mengatasi kondisi tersebut, supaya tidak terjadi anak tidak mendapat layanan. Karena pada prinsipnya kita kan bagaimana kita melayani, memberikan pelayanan ya, kita berupaya mengkoordinasikan dengan petugas atau guru-guru yang lain, baik itu guru piket, guru BK, bagaimana bisa menangani kelas tersebut supaya memang mendapat layanan bimbingan dari guru yang ada di sekolah. Nah, itu langkah-langkah strategisnya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, pertimbangannya kalau Bapak mewajibkan guru tersebut ada di kelas, nanti bisa ikut ngaben, apa konsekuensi yang mungkin itu? Seperti yang tadi yang disampaikan, tidak mengizinkan mereka ikut ngaben. Ya pada prinsipnya, makanya kan kita, nah disinilah ada semacam rasa kita. Nah, rasa kita sebagai seorang pemimpin bahwasannya kita pasti akan mengalami juga peristiwa seperti itu. Nah, sehingga ya, bagaimanapun juga tetap kita menyarankan saran yang tadi. Nah, kemudian mereka juga pilihannya tetap melaksanakan itu. Lalu langkah kita di sekolah adalah mengatasi masalah itu dengan cara yang tadi. Nah, sehingga ini semuanya kan sama-sama jalan. Nah, itu mungkin kita tidak bisa mengambil semacam keputusan yang streng itu. Bagaimana kita memberikan semacam peringatan atau tindak-tindak dari kelalaian tersebut, dan padahal mereka sudah juga melalui minta izin. Berarti ketika ada guru yang minta izin dengan melaksanakan kegiatan sosial, berarti Bapak tetap mengizinkan dengan strategi gimana mengatur anak biar tetap dapat pelayanan.
Bagus Pak. Nah kalau boleh yang sebutkan ini keputusan Bapak termasuk ide kreatif yang termasuk digolongkan dalam opsi trilema. Nah ini salah satunya adalah menciptakan ide kreatif menyelamatkan banyak orang. Nah ini betul Pak. Nah setelah keputusan Bapak ambil Pak, nah kan sudah diputuskan tetap memberikan pelayanan lewat pemberian tugas dan Bapak juga izin ke guru yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sosial. Kira-kira pernahkah Bapak berrefleksi setelah tadi paginya Pak ambil keputusan itu? Setelah itu Bapak berrefleksi tentang keputusan yang Bapak ambil. Kira-kira apa yang nilai yang Bapak kaji ulang? Kira-kira apa yang akan Bapak ikuti untuk kegiatan berikutnya? Apa yang kurang mendukung untuk kegiatan berikutnya? Bisa dibantu Pak? Terima kasih. Nah, rasanya itu sudah menjadi refleksi yang memang terus menerus dari peristiwa ini, karena kasus seperti ini dapat kita yakini akan tetap dan selalu terjadi. Bisa Bapak kasih contoh Pak satu biar jelas semuanya. Ya, oke. Jadi kita ada keyakinan bahwa peristiwa ini akan tetap terjadi, makanya strategi yang tadi itu yang harus kita pertahankan. Kita memberikan memang informasi kepada para guru bagaimana mereka bisa betul-betul merencanakan. Kalau sudah pasti kegiatannya akan terencana, mereka juga bisa mengatur jadwal dengan bertukar jam mengajar. Misalnya hari Senin gurunya akan ada kegiatan, jauh-jauh hari mereka sudah koordinasi dengan guru yang lain. Nah, bisa guru tersebut yang akan mengisi. Nah, kemudian mereka akan mengisi pada saat guru yang lain mendapat giliran, bertukar jam mengajar. Nah, itu strateginya, ya strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah memang sama sekali tidak bisa bertukar, kadang-kadang mendadak. Soalnya itu kita dengan memanfaatkan tenaga yang ada di sekolah yang tidak mengajar pada jam-jam tersebut. Karena dia pada prinsipnya pelayanan itulah yang nomor satu, di mana kita memberikan pelayanan kepada siswa dalam berbagai situasi yang mungkin akan kita hadapi. Dan saran ini kepada informasi kepada teman-teman guru dan pegawai harus kita terus berikan bahwa pelayanan nomor satu, kita mesti betul-betul mampu mengelola dalam hal memberikan pelayanan. Nah, mungkin secara teori seperti yang tadi kan kita tidak pernah membaca teorinya dia masuk kategori yang mana dalam langkah pengambilan keputusan atau prinsip-prinsip. Itu adalah semacam hal yang memang terjadi secara spontanitas yang kita lakukan. Betul, Bapak sudah menggunakan teori naluri, ya berarti nalurinya Bapak ingin menyelamatkan anak, menyelamatkan teman sejawat dalam pemberian izin, itu bagus Pak. Nah sebenarnya teorinya hampir mirip dengan idenya Bapak. Nah kalau boleh Bapak memberikan contoh kejadian, terus Bapak berpikir sebelumnya saya berpikir seperti ini, ternyata setelah diberikan keputusan seperti ini jadinya, berarti apa sih Bapak akan rencanakan berikutnya? Iya. Pernah terjadi Pak, setelah Bapak mengambil keputusan, sebelumnya Bapak berpikir keputusan saya akan begini, setelah diberikan keputusan ternyata ini gitu. Nah terus apa sih yang Bapak akan lakukan? Ya, oke. Nah itu kan kadang-kadang juga hal itu juga akan dimanfaatkan, dimanfaatkan oleh teman-teman, para guru, bagaimana mereka sudah mengetahui, kita minta izin saja pasti akan diberikan. Nah ini kembali sebenarnya kepada karakter, pada mental secara personal, bagaimana kita memperbaiki mental. Karena dengan itu kita di sekolah yang kita tekankan adalah yang pertama memang bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada siswa apapun kondisinya. Yang betul-betul dia kasat mata pelayanan itu adalah pada jam-jam tatap muka yang memang betul akan dilihat oleh siswa, yang akan menjadi cerita siswa itu pada saat pulangnya. Nah kalau memang tidak ada jam tatap muka kan masih bisa kita kita tidak ada cerita keluar. Yang paling berat kan sebenarnya di kita sekolah kemudian ada pelayanan kan itu yang menjadi cerita-cerita di sekolah yang memang bagaimana kita punya strategi untuk mengatasi itu. Jadi dari hal itu, dari langkah-langkah itu rasanya langkah itu memang langkah yang paling bijaksana, paling tepat kita lakukan seperti yang tadi.
sampaikan, kita menyelamatkan siswa mendapat layanan, teman-teman juga bisa melaksanakan aktivitas sosialnya. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi penjelasannya sudah lengkap sesuai dengan tagihan yang ditemukan, walaupun tidak secara runut tapi sudah mengenai semuanya. Kesimpulan yang Bapak ambil sudah sesuai. Terima kasih. Kami sudah diberikan waktu untuk berkomunikasi wawancara dengan Bapak. Kita akhiri dengan nama satu. Om Santi Santi. Halo, yang saya mau masker. Baik, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mohon maaf, mohon izin, yang selaku CGP yang Angkatan 5 Kabupaten Gianyar sedang melakukan praktek tentang penerapan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari nilai-nilai positif. Mohon izin, Bapak menginformasikan pada kami di mana keputusan diambil, salah satu contohnya seperti apa. Kalau boleh kita mulai dari kasus apa yang pernah Bapak tangani yang Bapak ambil keputusnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, terima kasih banyak. Kalau masalah di sekolah, sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat. Berat dalam artian tidak serumit apa yang kita hadapi di masyarakat. Karena sekolah kan punya nilai, punya peraturan, punya etika. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam persekolahan ini tentu diikat oleh hal-hal tersebut. Tetapi dalam menjalankan peraturan, etika, kode etik dan sebagainya, kita mengedepankan dua hal. Pertama adalah keselamatan institusi. Di sekolah ini yang kita utamakan. Kedua, kemanusiaan. Di dalam keselamatan institusi ini, dalam pikiran saya selaku pengelola pendidikan, tentu rasa aman bagi guru, bagi warga sekolah jauh lebih penting daripada peraturan itu. Jadi kalau kita memutuskan si A bersalah, resikonya gangguan pada sekolah ini besar, itu kesalahan besar bagi saya memutuskan. Baik, salah satu contoh real yang baru kemarin kita hadapi adalah ketika ada salah satu siswa yang ketahuan mengambil HP milik temannya Di kelas nanti di luar kelas. di kelas. Di kelas. Ya, kejadiannya ada di kelas 10, kelas 10-5. Nah, sebenarnya kita ingin selesaikan di dalam secara internal sekolah dengan pendekatan-pendekatan yang ada di guru BK, tapi kenyataannya itu tidak membuahkan hasil. Anak ini ngotot, berdasarkan laporan guru BK, dia ngotot tidak mengakui. Padahal dari laporan, kebetulan kelasnya kosong waktu itu. Dari laporan kelas sekitar, ya mereka ini yang masuk ke kelas. Setelah dialih kasuskan ke polisi, akhirnya kita ketemu dan cerita terakhir kita panggil ke ruangan ini. Nah, di ruangan ini intuisi saya bermain lagi. Karena ini kita apakan? Kalau dalam aturan yang kita punya, mencuri sekali ya harus keluar dari sekolah. Tapi dari beberapa literasi yang saya baca, ternyata zaman sekarang untuk menerapkan aturan itu, poin dari terutama PP 94 tahun 2021 itu peraturannya, poin itu hanya bisa diberikan kalau kejadiannya menyebabkan kerusakan institusi. Jadi kalau mereka mencuri, sekolah ini ribut semua, baru
dan kejadiannya tidak dilakukan berulang kali gitu. Dan kebetulan anak ini diantaranya motif utamanya sepertinya mereka bermain, kemudian kedua yang paling menyentuh hati saya, dia menangis, nak bisa menjelaskan berikutnya. Itu artinya anak ini tidak memiliki mental sebagai pencuri. Anak ini saya lihat dia tertunduk nangis gitu, videonya ada kayaknya di buku, dan saya malah agak tersentuh hati saya. Bukan karena orang tuanya pernah sini terlepas dari itu. Kalau dia melihat anak seusia dia, yang kita lihat kan anaknya menangis lama, dan 10 menit dia tidak mau melihat saya, itu artinya dia bukan tipikal orang yang mencuri. Tidak ada dasar. Tidak ada mainstreamnya. Nah, dari itulah kita putuskan berdasarkan perasaan, kemudian aturan yang ada di tata tertib kita yang mengharuskan mereka keluar, kita abaikan dulu dengan catatan kita masih beri kesempatan sekali lagi untuk bersekolah di sini, tidak melakukan hal yang sama ataupun hal yang lain yang berkaitan dengan tata tertib di dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Karena yang lebih kedepankan tadi adalah rasa kemanusiaan. Mereka masih kelas 10, mungkin masih bisa dibina, kemudian dia mungkin melakukannya baru sekali, itu pun didorong oleh mungkin dorongan temannya, impiannya, kemudian situasi di dalam kelas yang mereka lihat. Nah itulah, tapi yang paling menyentuh adalah mereka menyesali, dan buktinya dia tanya, apa yang melatar belakangi kamu ngambil itu? Sudah tidak dijawab. Dia hanya menunduk, menangis. Beda dengan pengakuan guru BK yang mereka merasa menantang gitu. Mungkin bahasanya kurang menyentuh hati, karena kita sudah awali dari awal. Oh, apapun itu kamu anak saya, tolong muncul lagi. Karena kita ini saya yakin kamu bisa perbaiki. Mungkin kalimat-kalimat itu yang harus kita kedepankan. Benar, itu penerapan restitusi itu. Kita tidak mengancam dulu. Kalau dia mengancam, generasi seperti ini ancam, dia nantang, dia lawan. Nah itulah yang kasus yang paling akhir yang kita pernah tangani. Tapi yang lainnya relatif. Cuma dia pernah menyesal. Kemarin mengambil beberapa keputusan, langsung potong di tata tertib gitu. Ternyata kita yang salah, resikonya besar, padahal salahnya dia orang tuanya, bukan dia gitu. Nah ini tidak pakai percaya. Dari keputusan yang Bapak ambil, ada dilema etika individu berlawan kelompok, nanti rasa keadilan berlawanan dengan rasa kasihan, nanti kebenaran berlawanan dengan kesetiaan, nanti atau pegang konsep jangka pendek atau jangka panjang. Ya ada dua hal itu. Mungkin yang kedua itu yang kasihan. Ya. Kalau yang individual kelompok kayaknya dia tidak melihat di sini. Kalau individual kelompok ya mungkin ada, tapi bukan di sektor khusus. Yang terakhir itu apa Pak? Keputusan yang terakhir yang pertimbangan terakhir itu yang keputusan jangka panjang. Oh iya, yang saya ambil jangka panjang. Jangka panjangnya adalah untuk perbaikan masa depan mereka. Sebab kalau mereka kita potong di sini, tentu efek dominonya tinggi, mungkin bulinya besar. Gitu. Berarti Bapak menganut prinsip resolusi, Ya. dia berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis asal peduli. Yang mana yang Bapak ambil? Yang dia peduli. Lebih baik kita peduli, karena ini kan kita bukan institusi hukum. Pendidikan sebisa mungkin mengedepankan bangsa. Dari keputusan itu Bapak termasuk keputusan A, B, pecat dan tidak pecat, tapi ide kreatif Bapak. Yang ide kreatif. Jangan ke depan mari kita hindari pecat tidak pecat, kecuali memang resikonya besar bagi institusi. Sebab kalau tidak diambil, sekolah ini akan berakibat
image-nya, ribut di dalam gitu. Tapi kita sudah sampaikan di warga sekolah. Terakhir Pak, setelah Bapak ambil keputusan ini, napi yang menjadi refleksi Bapak terhadap keputusan yang Bapak ambil? Refleksi saya, apa yang saya sudah kerjakan kemarin, itu rasanya yang paling baik kita terapkan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi sebelum setiap warga sekolah, guru terutama, ketika menghadapi masalah dengan siswa, sebaiknya deskripsikan dulu apa yang melatar belakangi mereka. Kemudian nilai kewajarannya itu tolong diberikan. Wajar nggak tidak? Ya, jangan adilnya gitu. Jadi wajar nggak? Seumur dia berpikir seperti itu akan beda kita lihat dari orang tua seperti kita. Jangan perlakuan nilai yang kita anut seumur kita ini kita terapkan di dia. Jadi kewajaran itu yang sangat ke depan kita perlu. Nah, ini yang akan menjadi value bagi sekolah kita ketika menangani masalah. Karena sekarang isu yang paling gencar di dunia pendidikan kita kan well-being dan mental health. Jadi bagaimana menumbuhkan kesehatan mental, kemudian kebahagiaan di dunia pendidikan. Jadi mungkin gaya komunikasi kita perlu kita sesuaikan dengan perubahan zaman sekarang. Itu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Semua yang Bapak ambil ternyata sudah sesuai dengan materi yang kita pelajari di Modernity. Terima kasih banyak atas petunjuk dan pertanyaan ini. Nanti tolong kita sebarkan sama-sama Pak, termasuk video ini ya. Ini memang bukan hanya untuk untuk kita sekedar acting saja. Tapi kan kita pakai untuk perbaikan. Karena guru-guru yang nanti guru BK itu masih seperti polisi, gitu. Bukan lagi dia belajar bersama-sama. Toh juga ini muda-muda ini kita besok pendekatannya beda sekarang. Beda sekali kan yang sering lihat beda. Pendidikan di dunia barat itu perlu kita adopsi kembali. Jangan mengagungkan kita baik, tapi mereka punya lebih baik. Mereka punya lebih baik. Terutama gaya cara-cara kita menerima murid itu loh. Nggak bisa kita kayak jarak kita jauh itu nggak bisa sekarang. Benar. Bisa di rumah juga kita dengan anak dengan. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Demikianlah wawancara saya selaku guru penggerak terhadap dua kepala sekolah SMA Negeri 1 Tegalalang dan kepala sekolah SMK Negeri 1 Tegalalang. Semoga apa yang kami lakukan hari ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap saya selaku guru penggerak dan teman-teman guru yang melihat hasil videonya. Terima kasih.